Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Di video ini gue ingin ngobrol ringan membahas terkait dengan cukup banyak komentar yang menyebutkan Manchester United terlalu Belanda. Belandanisasi di Manchester United terjadi di musim ketiga dari Erik ten Hag ya. Dan sebenarnya ini kan sudah sempat berjalan di Manchester United bahkan dari musim pertama dari Erik ten Hag, di mana ya Erik ten Hag sendiri orang Belanda, asistennya misalnya Michel van der Gaag juga orang Belanda, Steve McLaren direkrut karena sempat bekerja bersama-sama di FC Twente di era divisi Liga Belanda, merekrut pemain Tyrell Malacia, Lisandro Martinez dari Liga Belanda, Christian Eriksen juga demikian, pernah bermain di Ajax Amsterdam, juga sempat berlatih ketika dalam periode pemulihan ya setelah serangan jantungnya di Belanda. Wout Weghorst direkrut di tengah jalan, striker dari Belanda. Frenkie de Jong diincar pada saat itu, ditunggu 1 bulan lebih walaupun gagal. Frenkie de Jong, gelandang stylish dari Belanda terus ya kan. Memasuki musim kedua pun juga demikian, mendatangkan Mason Mount yang pernah bermain di Vitesse Arnhem dari Belanda. Andre Onana, penjaga gawang, pernah memperkuat Ajax, bekerja sama dengan Erik ten Hag pada saat itu berada di Belanda lagi. Dan di musim ketiga ya, Rene Hake, Ruud van Nistelrooy, 2 nama dari Belanda, lagi-lagi Belanda. 2 pemain yang sedang dikejar secara intensif oleh Manchester United, Matthijs de Ligt dan Joshua Zirkzee. Dua-duanya saat ini berada di skuad Euro 2024 bersama tim nasional Belanda. Belanda banget ya kan. Gimana ini? Ya langsung aja sih. Menurut gua masalahnya di mana? Sesimpel itu. Masalahnya di mana? Apakah karena memang mungkin bukan pemain, mungkin dari pelatih dulu atau manajer asal Belanda tidak ada yang sukses di Premier League? Mungkin Erik ten Hag ya, menurut gue mungkin salah satu yang paling sukses sejauh ini dengan 2 trofi. Lalu ada Louis van Gaal dengan 1 trofi. Tapi siapa sebelumnya? Ronald Koeman sempat dengan Southampton ya, membuat Southampton ini menjelma menjadi tim papan tengah menuju papan atas. Ketika dia pindah ke Everton tidak begitu sukses. Lalu juga mungkin sebelumnya ada nama Ruud Gullit ya kan, juga seperti itu. Apakah karena itu? Karena memang ada belum ada yang membawa juara Liga Inggris lah, kurang lebih seperti itu di mana namanya di Manchester United secara spesifik ataupun juga di Liga Inggris. Kalau gue melihat tidak seperti itu sih ya. Bisa jadi memang ada yang pertama di sebuah hal, itu bisa jadi juga terjadi. Gue melihat bagaimana misalnya Jurgen Klopp saja dengan Liverpoolnya ya. Bagaimana Jurgen Klopp yang orang Jerman ya kan, akhirnya bisa mempersembahkan gelar juara IPL yang terakhir kali ataupun juara Liga Inggris yang terakhir kali mereka dapat 30 tahun sebelumnya ya kan. Lalu bagaimana dengan Chelsea dengan Jose Mourinho, manajer Portugal? Gue nggak tahu pernah tidak ada manajer Portugal yang juga membawa kesuksesan kepada Chelsea ya. Kalau ada ya berarti mungkin gue salah, tapi jika tidak ada, gue belum ngecek by the way, tapi gue melihat ya tidak ada hubungannya secara langsung seperti itu ya. Lebih ke kompetensi. Ketika memang sang manajer ini punya filosofi sepak bola, punya sistem permainan yang sesuai dengan filosofi permainan dari klub sepak bola ya, misalnya Erik ten Hag dengan Manchester United, Erik ten Hag dilihat dengan apa yang dilakukan di Ajax Amsterdam ini kok hampir sama dengan yang diinginkan oleh Manchester United, ya tidak ada masalah ketika dia didatangkan. Dan ketika dia didatangkan, tentu saja dia ingin lingkungan kerjanya ya, sekali lagi lingkungan kerjanya ini bisa nyaman, bisa suportif kepada ya apa yang dia lakukan setiap saat di Manchester United. Sehingga ketika dia misalnya menunjuk asisten pelatih, asisten manajer dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia, tidak ada salah sih menurut gue di situ. Dan kebetulan karena dia memang pernah punya pengalaman melatih di Belanda bersama dengan Ajax ya, dan dia juga memiliki mungkin koneksi yang luas di Belanda, didatangkanlah memang orang-orang yang pernah bekerja di Liga Belanda. Tidak ada masalah dari sana. Pun juga pemain
pemain ketika direkrut ini kan tidak sama seperti kita merekrut pemain di game Football Manager atau FIFA. Gue selalu ulang-ulangin ini karena banyak sekali menyamakan ya kan, bahkan melihat ketika bisa sukses bermain bagus di FIFA, di Football Manager, maka lebih jago daripada yang terjadi sebenarnya ya kan. Namun kan tidak seperti itu. Ada pendekatan secara personal. Ini juga penting. Pemain-pemain karakternya, mentalnya. Dan ketika pemain-pemain tersebut sudah bisa diketahui ya oleh sang manajer, ini kan lebih enak untuk misalnya mengatur posisinya, memberikan instruksi, karena sang manajer sudah tahu luar dalam dari sang pemain, baik itu secara teknis maupun juga secara karakter. Dan itu bisa didapat kalau salah satu caranya adalah kalau memang pemain tersebut sudah pernah bekerja dengan sang manajer sebelumnya. Ini kan salah satu cara gitu ya. Memang ada cara lain, yaitu adalah melakukan pendekatan secara intensif, mungkin melakukan interview ya kan dengan dekat juga, itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Tapi cara lainnya menurut gue juga tidak ada salahnya ya. Ketika memang Erik ten Hag ingin membangun sebuah sistem sepak bola di Manchester United dan dia melihat memang ada pemain-pemain yang pernah bekerja sama dengan dia dan dia percaya untuk bisa melakukannya. Dan tentu saja dia juga butuh dukungan di dressing room, ini juga penting. Gue pernah menyaksikan film The Dam United ya kan, salah satu film ketika ya ada pergantian manajer di Leeds United. Tidak mudah bagi manajer baru masuk untuk menaklukkan dressing room. David Moyes gagal melakukannya, dan ini merupakan salah satu unsur penting. Dan dengan menempatkan orang-orang, apalagi pemain-pemain senior, pemain-pemain yang memiliki karakter juga ya di dressing room, seperti misalnya Lisandro Martinez ya, dalam hal ini gue lihat ini merupakan sosok yang penting di dressing room untuk support bagi Erik ten Hag, dan tidak ada masalah di situ. Sekali lagi sih, gue tidak melihat ada permasalahan sekali lagi ya dengan Belandanisasi. Dan di sisi lain kita melihat ada Ineos. Ada tidak Belanda di Ineos, katakanlah demikian? Tidak. Di mana Ineos bahkan memiliki power di football operation di Manchester United. Dan Ineos pun juga menyetujui, karena sekarang semua pergerakan terkait dengan football operation harus mendapat persetujuan dari Ineos, ya kan? Dan Ineos memberikan lampu hijau misalnya ketika memang Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy ingin didatangkan untuk menjadi staff bagi Erik ten Hag, lalu juga pemain Matthijs de Ligt yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Ajax, dan juga Joshua Zirkzee yang dilihat memang tipikalnya, karakternya, cara bermainnya ini seperti yang diinginkan untuk lini depan Manchester United ya. Tidak ada masalah di situ. Dan gue sekali lagi melihat ya Ineos, Sir Jim Ratcliffe pernah mengatakan salah satu hal yang ingin dia berikan adalah environment yang positif, lingkungan yang positif, yang suportif kepada manajer Manchester United saat ini, yaitu adalah Erik ten Hag. Dan dengan menempatkan orang-orang yang tahu Erik ten Hag, Erik ten Hag juga tahu orang-orang tersebut, diharapkan bisa membuat sesuatu yang positif. Ini mengingatkan gue sekali lagi dengan, gue sebutkan sekali lagi karena sering sekali gue sebutkan ya, Pep Guardiola di Manchester City. Bagaimana Manchester City bahkan mendatangkan orang-orang di unsur manajemen yang pernah bekerja sama dengan Pep Guardiola supaya dia lebih nyaman. Sinergi yang sangat penting itu juga sudah terjadi. Lalu bagaimana unsur-unsur staf kepelatihan juga Pep Guardiola diberi kebebasan betul untuk menunjuknya. Ini hal yang menurut gua yang positif, yang bisa ditiru tentu saja oleh Manchester United. Dan dari situ kesimpulan gue, ya gue tidak melihat sih ada masalah di situ. Bahkan justru sebaliknya, gue melihat ada banyak faktor positif. Iya, gue juga tahu tidak semua pemain misalnya yang didatangkan oleh Erik ten Hag ini bisa memberikan kontribusi yang positif ya kan. Tyrell Malacia misalnya, walaupun di musim pertama oke, tapi musim kedua cedera. Ya di situ di luar kehendak lah ya. Lalu Andre Onana misalnya yang banyak dicemooh karena blunder-blunder di awal musim. Tapi dilihat bagaimana tengah musim sampai dengan akhir. Dia bangkit loh menjadi sosok vital di Manchester United. Sektor penjaga gawang bukan hanya savingnya saja, ya penyelamatannya. Tapi bagaimana ada hal yang berbeda, yaitu adalah build up dari belakang, di mana bola sekarang lebih percaya diri dimainkan dari belakang dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Salah satu nama mungkin yang menjadi polemik adalah Anthony, ya didatangkan dengan mahal. Tapi ya tidak memberikan kontribusi yang
yang diharapkan juga ya sesuai dengan tinggi biaya transfer. Ada banyak faktor di sana menurut gue. Salah satu faktor terbesar jelas situasi internal ya kan dari Anthony sendiri. Ada gangguan unsur personal ya kan, masalah hukum yang dilalui. Ini tentu saja membuat gangguan yang sangat besar jika dibandingkan dengan musim pertama dari Anthony, di mana pada saat itu dia sudah menunjukkan sesuatu hal yang menjanjikan. Gol menghadapi Arsenal, gol vital menghadapi Barcelona ya kan di Europa League, dan juga penampilan-penampilan lainnya. Dia menunjukkan memang sebenarnya dia memiliki potensi yang besar, namun tetap membutuhkan waktu, proses, terutama untuk beradaptasi. Dan sayangnya di musim kedua proses ini terganggu, terhenti, di mana bahkan dia dibebaskan dari tim nasional Brazil. Dia juga sempat dibebaskan selama beberapa periode, beberapa bulan bahkan kan, dari Manchester United. Dan ini tentu saja menghambat perkembangan, paling tidak adaptasi dari Anthony di Manchester United. Namun demikian ya, gue menilai memang ada kesalahan ya, valuasi dari Anthony. Kalau memang harus dikomentari secara dari sudut pandang yang lain, dan itu kan kewenangan dari manajemen. Ya, kurang lebih seperti itu menurut gue. Jadi mengenai Belanda lagi ataupun Belandanisasi, gue justru tidak melihat ini sebagai hal yang masalah begitu di Manchester United. Gue justru melihat ini bisa jadi unsur yang positif. Semoga demikian di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dari penjelasan gue, seperti biasa ada pendapat lain, sampaikan secara sopan. Berbeda gak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.